Iya atau tidak? Itulah judul renungan kita hari ini. Terambil dalam Matius pasal 5 ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dunia yang semakin penuh dengan basa-basi dan kepura-puraan, sulit menemukan orang yang benar-benar bisa dipegang kata-katanya. Banyak orang mudah berkata ya demi menyenangkan orang lain atau tidak demi menghindari terjadinya konflik. Tapi seringkali hal itu tidak benar-benar dikatakan dari hati yang paling dalam. Di dalam hal ini Yesus tahu kelemahan manusia. Karena itu ia berkata untuk kita tidak bersumpah macam-macam. Tetapi justru ia mengajarkan kita sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu integritas. Integritas hati yang menghasilkan ucapan yang jujur dan bisa dipercaya. Dalam bagian yang kita baca hari ini berbicara ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Ia mengoreksi bagaimana orang-orang Yahudi yang terbiasa bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, atau bahkan demi kepala mereka sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam Matius 5 ayat 33 sampai 36. Mereka berpikir bahwa jika tidak menyebut nama Tuhan langsung, maka sumpahnya bisa dianggap tidak terlalu mengikat. Tapi Yesus memotong semua akalan-akalan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya seharusnya cukup bermakna ya, dan tidak benar-benar berarti kita mengatakan tidak. Ini bukan sekedar larangan bersumpah, tetapi penekanan bahwa ucapan kita harus lahir dari hati yang jujur. Tidak penuh dengan tipu daya hanya untuk menyenangkan manusia. Sebagai aplikasi bagi kita pada hari ini, marilah kita tidak menjanjikan bantuan kepada orang lain atau keluarga, kemudian kita berpura-pura lupa menganggap bahwa omongan kita seperti angin yang lewat begitu saja. Kita jangan berkata, saya doakan ya, padahal kita tidak pernah mendoakan orang tersebut. Yesus berkata bahwa apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya, jika kita melebih-lebihkan apa yang kita katakan, menutupi atau mengaburkan kata-kata agar orang lain percaya, maka ada ketidakjujuran yang sedang ada dalam hati kita. Ini bukan hanya soal moralitas kita, tetapi juga masalah spiritual kita. Yesus sendiri adalah pribadi yang ya dan amin. Ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Apa yang dia janjikan pasti ditepati. Di dalam Kristus kita melihat karakter Allah yang setia. Ia jujur dan tidak berubah-ubah. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus. Ini berarti ucapan kita harus mencerminkan kebenaran hati kita. Jika kita berkata mau mendoakan orang itu, marilah kita benar-benar akan melakukan dan mendoakan dia. Tidak dibuat-buat, tidak dibumbui untuk kelihatan kesannya baik. Tidak juga untuk mencari keuntungan dalam segala hal yang kita katakan. Saya percaya bahwa setiap orang percaya ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya untuk menguduskan hati dan bibir kita, supaya kita bukan hanya tidak berdusta, tapi menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah mengingatkan kita, jika ya, marilah kita katakan ya, jika tidak, marilah juga kita katakan tidak, karena selebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin.